Harus benar-benar dia melihat, seperti melihat matahari tadi. Iya, saya melihat. Nah, ono maling bener-bener dene ndelok malinge, jelas mukanya. Nek mari itu peteng, ora ketok ireng rupane. Koyone rambutnya keriting. Koyone iki ora patek jelas nggih. Ngoten niku mboten usah dados saksi. Nek koyone akhirnya orang yang keriting menjadi korban padahal dia tidak tahu menau. Kasus banyak di dunia ini, orang-orang yang menjadi saksi tapi boten amanah, tidak bisa dipercaya, memberikan kesaksian dalam kebohongan, akhirnya merugikan pihak lain. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, annahu khotoba faqala, bahwasanya dia berkhutbah faqala dan mengucapkan. Niki Umar bin Khattab berkhutbah, lajeng piyambakipun dawuhke ngeten, inna unasan, sesungguhnya para manusia, ya, kanu adalah mereka, yukhaduna bil wahyi, mereka telah diputuskan oleh saksi berdasar wahyu. Nek wong biyen-biyen saksine itu diperkuat oleh wahyu karena wahyu masih turun. Ono persoalan apa mawon, wahyu akan memberi keputusan. Nah, niku zaman Nabi tasih sugeng. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih sugeng, tasih hidup. Ini saksi dan keputusan hukum ada di tangan Rasul, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal wahya qad inqata'a, dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah terputus. Rasulullah sudah wafat, tidak ada wahyu turun. Dan ini terus yang mutusi sinten, saksinya bagaimana? Wa innama na'khudukum, dan sesungguhnya kami akan mengambil saksi dan keputusan al-ana sekarang, kata Umar, bima doharolana min a'malikum, bima atas apa doharo yang tampak lana bagi kami min a'malikum dari amal-amal kalian. Jadi zaman Umar ingkang paring keputusan saksi mboten malih Allah dan Rasulnya, karena sudah terputus wahyu. Yang memberi keputusan dan saksi siapa? Yaitu para hakim, para penguasa yang telah mengamati dari bukti-bukti yang ada, dari saksi-saksi yang ada saat itu, dari amal perbuatannya. Jadi ini tidak lagi seperti zaman Rasul. Terus ini jelas ya, kalau zaman Rasul masih hidup, segala persoalan pemutusnya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau zaman Rasulullah telah wafat, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, maka keputusan diambil dari saksi yang ada, bukti yang diajukan. Jadi dengan bukti-bukti itulah keputusan hukum akan ditetapkan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selajengipun tasih 3 niki nggih. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an, dari Abi Bakrah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau ada menganggap syahadataz zuri, persaksian yang bohong, fi akbaril kabair, tergolong sak gede-gedene dosa. Nek wonten tiyang dados saksi tapi dia bohong,
tidak menyatakan dengan kesungguhan, berbohong atas kesaksiannya, maka ini adalah perbuatan dosa yang sebesar dosa. Dosa gede niku riyen nanti dipun share nggih, jumlahe wonten pinten? 7 dosa. Riyen nanti kula fotokopi niku nggih. Dosa-dosa berat jumlahnya ada 70. Tapi sing paling ageng 3. Rasulullah nanti paring dawuh ngeten, ya. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kalian wahai sahabat, saya beritahu tentang dosa-dosa yang terbesar? Qalu bala. Para sahabat menjawab, kami siap wahai Rasul diberitahu tentang dosa yang besar. Ya, Rasulullah menyampaikan yang pertama apa? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini terbesar dosa. Kula jenengan sampun ngantos terjerumus kepada kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun khafi. Sing jali niku jelas nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah gunung, menyembah selain Allah, syirik jali jelas. Itu dosa terbesar, tidak mendapat ampunan. Yang kedua, ya, ada syirik khafi, percaya ramalane dukun, 40 dina salat boten dipun tampi, repot niku. Nggih. Taubatnya tidak diterima. Ya, kalau dia yakin kepada ramalan-ramalan dukun, tukang tenung, maka tergolong dia kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampun ngantos kula jenengan terjumus pada perdukunan. Ya, niki pun diterangke kala riyin bedane dukun kalih napa ahli spiritual karo napa malih menika ya paranormal. Niku benten riyen pun ate diaturke menika nggih. Jadi mari kita hati-hati untuk tidak terjumus dosa terbesar pertama. Yang kedua apa? Wa uququl walidain. Dosa nomor 2 sing paling ageng, durhaka kepada orang tua. Lah nek tiyang sepuh pun sedo niku saged durhaka mboten saged. Nek jenengan mboten napa niki istilahnya neruske nasihat-nasihat saya saking tiyang sepuh durhaka. Ya. Kalau pesan-pesan baik orang tua tidak kita ikuti, meskipun sudah wafat beliau ini durhaka. Kula jenengan kok mboten nate ndongake wong tuwa. Wong tuane pun sedo, niki termasuk durhaka. Ngoten nggih. Mula niki kalian tiyang sepuh sampun ngantos kula panjenengan menyakitinya, meskipun sudah wafat kita doakan. Meskipun sudah wafat, pesan-pesan baik, nasihat yang bagus, mari kita ya laksanakan. Napa malih tiyang sepuh tasih sugeng, tasih sehat. Niki kula jenengan berkesempatan untuk berbakti kepadanya, membantu ya segala macam beban kehidupannya, menyenangkannya, ya. Ini harus dilakukan. Niku nggih. Nomor 3 napa? Rasulullah niku asline ngaturi pirsa para sahabat niku kalih lendenan, bersandar. Terus Rasulullah niki nomor 3 mboten bersandar. Ala wa qauluzur. Soalnya nomor 3 serius ini. Ketahuilah jangan menjadi saksi yang palsu. Jadi saksi palsu tergolong urutan ketiga dosa yang terbesar dari 70 macam dosa. Iki nggih, dados nek kula jenengan boten saged dados saksi ingkang amanah, dipercaya, sebaiknya tidak usah memaksakan diri. Ya, ora jujur, ora amanah mergo disoting ben ketok gambare ning TV dadi saksi. Ora ngerti persoalane, menyampaikan keterangan yang tidak benar. Resiko niki, resiko. Ya. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dari kelompok yang disebut oleh Rasul
sebagai saksi yang tergolong dosa besar. Okay. Muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam hadis yang panjang diringkes. Soalnya hadis ini wonten ingkang 2 halaman niku wonten. Dan sudah diaturke niki kan cerita-cerita intinya saja yang ditulis. Ngoten nggih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lirajulin, kepada seorang laki-laki. Ini ana wong lanang, Nabi niku dawuh ngeten, taro asyamsa, apakah kamu melihat matahari? Rasulullah tanya seperti itu. Lajeng laki-laki menjawab, qala na'am. Dia menjawab, tentu saja iya. Soalnya wong lanang ndelok srengenge matahari benar, ya. Kemudian dia mengatakan, iya, saya melihat. Ala misliha fashhad auda, seperti itulah hendaklah kamu bersaksi atau meninggalkan untuk tidak bersaksi. Jadi niki nek weruh matahari jelas, kemudian dia mengatakan iya, seperti itu orang bersaksi. Dia mengatakan iya harus benar-benar melihat persoalan yang dia saksikan. Orang ngerti kok ketoke jarene, lah ngeten repot niki ya. Harus benar-benar dia melihat seperti melihat matahari tadi. Iya, saya melihat. Nah, ono maling bener-bener dene ndelok malinge jelas mukanya, nek marine peteng ora ketok ireng rupane. Koyone rambutnya keriting, koyone ini ora patek jelas nggih. Ngoten niku mboten usah dados saksi. Nek koyone akhirnya orang yang keriting menjadi korban padahal dia tidak tahu menau. Kasus banyak di dunia ini. Orang-orang yang menjadi saksi tapi mboten amanah, tidak bisa dipercaya, memberikan kesaksian dalam kebohongan, akhirnya merugikan pihak lain. Nek kula jenengan keluargane divonis hukuman sebetulnya tidak bersalah karena ulah saksi yang bohong, betapa kita akan menyesal, ya, sedih. Wong orang salah kok dihukum, sing salah malah bebas. Ini gara-gara saksi ingkang boten genah niku wau. Mulane menawi boten saged jujur, ya, janganlah menjadi saksi. Mula Rasulullah dawuh ngeten, fashhad auda, boleh kamu jadi saksi kalau benar, kalau tidak ingin menjadi saksi karena tidak mampu berbicara yang benar, sebaiknya tinggalkan persaksian itu. Akhrajahu Ibnu Adi bi isnadin dhaifin. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Adi dengan sanad yang dhaif. Dhaif niki wa sahhahul Hakim fa akhta'a, tapi disahihkan Imam Hakim, kemudian Imam Hakim menganggap ini pun salah. Terus niki hadise lemah, tapi hadis lemah saged dukung hadis-hadis ingkang sahih sanesipun. Jadi ini sebagai pendukung. Terakhir, wa anhu radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha biyaminin, Rasulullah itu memutuskan perkara, menghakimi persoalan, biyaminin dengan sumpah, wa syahidin dengan saksi. Jadi setelah semua barang bukti dikumpulkan, saksi ada, dianalisa, dipelajari, diputuskan perkara itu, maka Rasulullah dalam memutuskan dengan bersumpah atas nama Allah, dia menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Dia pun didampingi saksi, bahwa keputusan Rasul bukan keputusan pribadi, melainkan berdasar dari saksi-saksi yang ada. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Ya. Niki sampun cekap keterangan dumugi bab akhir babus syahadat,
Insya Allah ingkang badhe dumugi dipun terasake bab sanesipun. Kados pun cekap, mugi-mugi mangke saged kepanggih malih wonten bab sanesipun, mengke dipun share panggenanipun Mak Bakdo niki teng pundi Bu? Nggih, kersane caket-caket riyen nggih. Ngoten mawon nggih, mugi-mugi mangke pinaringan sehat sedanipun saged rawuh malih. Amin ya robbal alamin. Mekaten bila ingin matur wonten kegirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum yang manis. 1, 2, 3.